Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini Ibu akan membahas jurnal penyesuaian UD Buana. Mari simak video ini sampai selesai. Oke, sini ada memo untuk penyesuaian. Ada memo untuk penyesuaian dan dokumen transaksinya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk dokumen transaksi 1, ini kan isinya hanya seperti ini nih. Tapi di sini memonya tertuliskan telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue-nya 5.320. Bank service check-nya itu 250. Berarti kalau bank service check ini namanya biaya administrasi. Kalau interest revenue ini namanya pendapatan bunga. Kalau pendapatan bunga di mana-mana saldo normalnya itu adalah di kredit. Maka di sini disebut dengan interest revenue. Lalu bagian debitnya apa? Bagian debitnya itu adalah bank service charge. Oke, bank service check-nya berapa? 250.000. Lalu interest revenue-nya adalah 5.320. Oke, belum balance kan? Maka di sini harus ada penambahan. Dari mana penambahannya? 5.320 dikurangi 250 itu adalah 5.700.000. Karena ini pendapatan bunga, berarti ini masuk ke yang namanya cash in bank. Berarti cash in banknya 570, bank service check-nya 250, dan interest revenue-nya itu 5.320. Oke, balance kan? Balance antara debit dan kredit itu balance. Jangan lupa diisi tanggalnya 31. Oke, berarti memori yang dokumen transaksi 1 ini hanya tentang penyesuaian rekening koran. Sudah kita jurnal, oke. Kita turun ke bawah untuk melihat dokumen transaksi nomor 2. Oke, dokumen transaksi nomor 2, kita langsung lihat isi memonya. Itu adalah data penyesuaian akhir periode. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850. Kalau akhir berarti persediaan akhir kita tulis seperti ini ya. Oke, persediaan akhirnya 4.850, maka kita harus lihat persediaan awal store supplies. Persediaan awal store supplies ini dari mana? Dari neraca saldo per 31 Desember. Ini dia neraca saldo per 31 Desember. Kita lihat store supplies-nya ada berapa? Oke, di sini ada store supplies-nya ada 10.800.000 tuh. Per 31 Desember store supplies-nya ada 10.800.000. Maka kita tulis di sini persediaan awal 10.800.000. Di akhir disesuaikan itu bahwa 4.850. Maka yang menjadi bebannya atau selisihnya itu 5.950. Ini yang disebut dengan store supplies expense. Maka jurnalnya adalah store supplies expense berapa? 5 juta. Berapa di sini? 5.950. 5.950 dan kreditnya itu mengurangi store supplies. Store supplies-nya 5.950. Oke, ini untuk poin nomor 1. Yang poin nomor 2 itu beban sewa toko bulan Desember 2018 itu 2.500.000. Coba kita lihat di neraca saldo per 31 Desember. Sewa toko, berarti kalau sewa toko adalah prepaid rent. Di sini ada yang namanya prepaid rent. Berarti ini akan mengurangi yang namanya prepaid rent. Arti debitnya adalah rent expense dan kreditnya itu adalah prepaid rent. Kenapa mengurangi
mengurangi prepaid rent? Karena kita sudah dibayar, sudah membayar di muka, sudah membayar di awal, dan kita mengurangi beban yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai beban sewa tokonya itu 2.500.000. Maka prepaid rate kita berkurang jadi 2.500.000. Oke. Yang poin ketiga, beban asuransi bulan Desember. Ini berarti sama dengan kasusnya beban sewa. Kita lihat apakah ada prepaid insurance? Ada di sini prepaid insurance, berarti mengurangi prepaid insurance. Berarti debitnya insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance. Oke. Insurance expense-nya berapa? 1.250.000. Prepaid insurance-nya 1.250.000. Oke. Ini untuk poin nomor 3. Oke, sekarang lanjut ke poin nomor 4. Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Berarti dari saldo piutang. Kita harus lihat berapa saldo piutangnya per 31 Desember. 658.900. Maka kita tulis di sini 658.900. Berapa persen taksirannya? 5% dari saldo piutang. Maka kerugian 5%, 5% dikali 658.900 itu sama dengan 32.945. Oke. Ini adalah kerugian piutang 1 tahun. Berarti kita harus lihat allowance for doubtful debt-nya berapa per 31 Desember? 19 juta. Oke, berarti ditulis di sini 19 juta. Sisanya 32.945 dikurangi 19 juta, ini adalah bad debt expense. Jadi yang kita jurnal adalah bad debt expense sebesar 13.945, 13.945, dan kreditnya adalah allowance for doubtful debt sebesar 13.945. Oke. Jadi ketika allowance-nya ada 19 juta, di kredit lalu ditambah 13 juta akan menjadi 32.945. Oke, sudah sama ya? Oke. Berarti dokumen transaksi nomor 2 bukti memorial sudah selesai. Semuanya sudah terjurnal dari 4 poin ini. Oke, kita turun lagi ke bawah. Ini adalah penyusutan equipment bulan Desember. Berarti kalau penyusutan equipment namanya adalah, oke, jangan lupa dikasih tanggal 31, 31, 31, 31, dan ini juga 31. Oke, equipment. Berarti kalau equipment namanya depreciation expense. Berapa equipmentnya di sini? 1.250.000. Maka tulislah 1.250.000. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah equipment debt sebesar 1.250.000. Oke, itu poin 1. Lalu kembali ke poin 2. Gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Ini gajinya sudah harus diakui di bulan Desember, maka disebut dengan wage salaries expense. Berapa wage salaries expense-nya? 3.500.000. Karena akan dibayarnya per 2 Januari 2019, berarti ini yang disebut dengan expense payable atau disebut dengan utang beban. Oke. Poin nomor 3, listrik dan telepon. Berarti kalau listrik dan telepon namanya telepon and electricity expense. Berarti telepon and electricity expense. Oke, berapa bebannya? Di sini listrik bulan Desembernya 2.200.000. Karena di sini juga tertulis akan dibayarnya 10 Januari, berarti posisinya utang dong. Berarti disebut dengan expense payable. Expense payable sebesar 2.200.000. Oke, selesai di dokumen transaksi nomor
Nomor 3. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 4. Oke. Dokumen transaksi nomor 4 ini terisikan isi memonya ada 2 poin. Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut harus ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, berarti kita harus lihat dulu berapa PPN outcome dan PPN income. PPN outcome ini berarti lihatnya dari neraca saldo per 31 Desember. Outcome nih 101.200. Oke, PPN income-nya kita lihat di neraca saldo 31 Desember. PPN income 98.120. Oke, ada selisih. Selisihnya tadi pindahkan ke PPN payable. Berarti selisihnya 101 dikurangi 98 itu sama dengan 3.080.000. Awalnya kan saldo normal PPN outcome dikredit, PPN income didebit. Karena ditutup berarti harus dibalik. PPN outcome adjustment-nya didebit, PPN income dikredit, dan PPN payable dikredit. Sehingga balance antara debit dan kredit. Oke, begini berarti ya. PPN PPN outcome di debit sebesar 101. Oke, kita lihatnya dari sini. 101.200. Oke, berarti kreditnya PPN income apa? PPN income-nya di sini 98.120 dan kreditnya satu lagi jadi PPN payable sebesar 3 juta. Oke, selesai poin nomor 1. Kita lanjut ke poin nomor 2. Oke, poin nomor 2 ini PPh Badan bulan Desember 2018 akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau sales. Oke, berarti kita harus tahu sales per 31 Desembernya berapa. Oke, kan di sini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah sales dikurangi return pada per 31 Desember. Jadi kita harus lihat sales per 31 Desember di neraca saldo. Oke, manakah akun sales ini kan? 1565300. Oke, kita kurangi dengan return. Returnnya itu adalah 50 juta. Betulkah? Oke, ini returnnya 50 juta. Oke, berarti 1565 dikurangi 50 juta sama dengan 1 miliar. Oke, 156 kurangi. Oke, kita kurangi ya. Kita kurangi 50 juta sama dengan 1 miliar 515 juta. Oke, di sini kan tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Berarti PPh terutang badannya 0,5 dikali peredaran bruto. Brutonya kan ini. Berarti 0,5 dikali 1 miliar 515.300 sama dengan 7.576.500. Maka penyesuaiannya itu adalah income tax expense dan prepaid tax. Kok prepaid tax kreditnya? Lihat di neraca saldo di sini. Ada yang namanya prepaid tax-nya 15 juta. Maka kita harus mengurangi prepaid tax. Jadi yang sudah dibayarnya 15, tapi yang menjadi beban di bulan Desember itu hanya 7.500.000. Oke, berarti jurnalnya income tax expense sebesar apa tadi? Oke, income tax expense sebesar 76.500, lalu kreditnya prepaid tax sebesar sama 7.576.500. Hingga total di jurnal penyesuaian itu adalah 144.691.500. Oke, inilah pembahasan tentang jurnal penyesuaian UD Buana. Semoga kalian bisa memahami dan terus belajar di rumah untuk mengingat tentang bagaimana cara menjurnal
jurnal penyesuaian. Oke, sampai di sini video Ibu. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.